Nurul Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah kita dapat berjumpa di channel SDIT Nurul Islah. Ya, Alhamdulillah, bersama kita telah hadir Ibu Kepala Sekolah SDIT Nurul Islah Kota Banda Aceh, seorang ibu yang luar biasa, yang jadi inspirasi di dunia pendidikannya. Ya, semoga ibu senantiasa sehat dan selalu Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Niza. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini Bu izinkan kami bincang-bincang dengan Ibu terkait dengan sekolah kita, terkait dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan Kebudayaan tentang arahan PJJ atau PDR. Bagaimana tanggapan Ibu selaku Kepala Sekolah SDIT Nurul Islah? Baik Bu Niza, terima kasih. Memang Wali Kota dan melalui Dinas Pendidikan pada tanggal 10 Agustus lalu mengadakan rapat Forkompimda yang hasilnya itu karena melihat kondisi Banda Aceh dan Aceh Besar khususnya yang lingkungan Aceh Besar Banda Aceh sudah terjadi laporan dari Dinas Kesehatan maupun rumah sakit bahwa sudah mulai ada lonjakan yang agak tinggi ya dengan kasus COVID-19 ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat surat edaran untuk tanggal 12 sampai tanggal 23 kita mengadakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau juga bisa diistilahkan dengan BDR, belajar dari rumah, yang itu harus dilaksanakan juga oleh sekolah-sekolah karena kita menginginkan penyakit ini sudah terangkat kalau kita sama-sama memang menjalankan itu semua. Karenanya memang alhamdulillah di sekolah pun kita dengan gerakan cepat ya, alhamdulillah ini Bu Niza, guru-guru kita juga luar biasa ya. Sekali ada instruksi, ada edaran, kemudian pada sore harinya itu karena memang edaran itu dikeluarkannya sudah sore hari ya, jadi sekitar menjelang asar lah. Akhirnya di grup WA maupun grup yang grup sekolah atau tim manajemen sekolah kita akhirnya langsung buat redaksi ke grup-grup wali kelas bahwa besok kita sudah mulai pembelajaran dari rumah semenjak tanggal 12 sampai tanggal 23. Nah, seperti itu. Mungkin ya kita tetap mengambil menindaklanjuti dengan baiklah surat edaran tersebut. Ya, baik Ibu. Nah, setelah adanya arahan dari sekolah, karena mengingat memang mengikuti ya arahan dari dinas dan pemerintah, apakah terdapat kendala Ibu di sekolah ini sendiri? Ya. Baik dari para guru, mungkin orang tua dan keluarga besar SDIT Nurul Islah. Memang kalau kendala setiap program atau setiap hal yang diputuskan itu kepastiannya pasti ada masalah. Hanya permasalahan itu memang alhamdulillah kemudian kita petakan atau kita list lah. Karena memang ini sebenarnya kejadiannya sudah cukup lama ya. Kita kan udah hampir 2 tahunan. Tapi memang terkadang karena kemarin juga kita sudah PTM, akhirnya kan kita merasa gampang lagi. Tapi alhamdulillah itulah kita coba diskusikan kendala-kendalanya setiap kelas di koordinasi masing-masing. Kita dalam satu rapat itu kita mulai diskusi, mohon untuk rilis kendala-kendala apa yang terjadi. Apakah kendalanya misalnya gurunya, kita mulai memetakan dengan aplikasi apa yang mereka tidak bisa menggunakan ya. Kemudian mungkin orang tua dengan waktu, dan kita mungkin ada juga usulannya misalnya sosialisasilah ke orang tua supaya mereka juga paham bahwa memang ini kejadiannya bukan kejadian yang dibuat ya, tapi memang kejadian yang keseluruhan. Kalau peserta
ya memang peserta inginnya mereka luring ya PTN, tapi dengan kondisi ini kita bersabarlah sampai tanggal 23 untuk menjalankan daring ini atau PJJ ini. Seperti itu. Baik Bu, luar biasa ya, berarti usaha atau ikhtiar dari sekolah juga Ibu ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, dari semua yang sudah kita jalani di sekolah, Ibu, apa harapan Ibu sebagai kepala sekolah untuk pembelajaran para siswa-siswi kita di SDIP Nurul Islah ini? Ya, kalau instruksi atau edaran dari dinas atau Kemendikbud itu kan ada peraturan-peraturannya juga. Kemendikbud dia memang ada SOP-nya maupun materi atau kalau bilang standar isi itu kita memang sebenarnya KI-KI itu ada untuk kondisi khusus yang kita sampaikan untuk ke siswa. Cuman mungkin dari kitanya para guru ini memang yang harus lebih fokus untuk memilih ya KD apa, KI dan KD apa yang KD lah, terutama KD lah ya tiap masing-masing kelas. Kemudian kita prioritaskan mungkin kan untuk yang kelas 6 prioritasnya dengan kelas 1. Kalau kelas 3, 4, 5 kita masih ada proses yang bisa kita buat. Kemudian saya bersyukurnya mungkin dengan pandemi ini Allah ingin memberikan kepada kita ilmu baru. Dulu kan kita nggak tahu aplikasi-aplikasi apa ya. Kemarin dari dinas pun ada metode apa yang digunakan, yang sudah digunakan di sekolah. Makanya kita pun di sekolah karena alhamdulillah guru-gurunya itu luar biasa, memang kan mau cepat mau mencari ya, apakah itu Google Classroom, apakah itu Google Meet, apakah itu Zoom, apakah itu Inshoot dan segala macamnya, ada Canva dan lain-lain, itu bisa dipelajari. Hanya mungkin belum maksimal 100% dalam artian apakah semua guru sudah menjalankan. Makanya itu dari sini kita minta harus dirilis benar-benar agar guru-guru tidak ketinggalan juga, dan itu juga bagian dari kompetensi profesional mereka sebagai guru di masa virtual ini atau online ini. Baik Bu, terakhir sebagai penutup mungkin Bu, harapan untuk seluruh siswa dan orang tua. Tadi kan untuk guru itu sudah luar biasa ya, dari sekolah itu mengarahkan, mengharapkan seperti apa kinerja para guru, harus siap dengan segala kondisi. Nah, sekarang bagaimana harapan sekolah kepada para orang tua hebat yang luar biasa di rumah, juga anak-anak kita yang luar biasa juga. Ya, kalau untuk orang tua maupun anak-anak, sebenarnya dari awal kita sekolah SDIP ini kan dia kerjasama antara sekolah dan rumah itu harus terbangun sebenarnya. Jadi mungkin ini juga bagian dari PR kita untuk kita tetap kerjasama yang baik, berkolaborasi, karena memang fungsi sekolah itu kan dia 3 ya, masyarakat, sekolah, dan rumah gitu. Jadi yang sekarang ini kadang-kadang orang tua yang menganggap merasa terzalimi gitu ya, itu harus kita berikan pemahaman-pemahaman kepada mereka. Mungkin kalaupun kita nanti ada buat semacam ya inilah ya, semacam media ya dengan ada TV Nurul Islah gitu, insya Allah kan kita lebih intens untuk memberikan pemahaman kepada guru, apakah itu skill parenting, apakah itu pemahaman dengan kondisi anak di masa daring ini ya. Anak-anak pun kita beri pemahaman, insya Allah mereka paham gitu ya, karena memang ya ini bukan kondisi yang kita buat di sekolah. Dan harapannya seperti itu, mereka sama-sama paham lah untuk terus kondisi apapun mereka harus tetap belajar. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, insya Allah ya. Amin, insya Allah. Jangan lupa maksimalkan ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan dengan tetap melaksanakan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya bersama kami di channel SDIP Nurul Islah. Salam selalu untuk para ananda hebat dan orang tua hebat di rumah, dan tentunya untuk keluarga besar SDIP Nurul Islah Banda Aceh. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah.